patah bisa tumbuh kembali. Sedangkan di samping sebelah kiri sebentar lagi Bapak Ibu akan menyaksikan tokoh dari Winnie the Pooh, yaitu beruang madu. Bukan yang ini ya ibu-ibu sekalian. Kalau yang ini yang jual wortel. Itu dia ada Winnie the Pooh-nya, ukurannya kecil. Karena di habitat samping kita saat ini adalah habitat anakan. Sedangkan kita akan beralih ke habitat yang dewasa. Ini dia beruang madu yang dewasa. Sesuai dengan namanya, makanan favorit beruang madu adalah madu. Untuk yang laki-laki atau yang jantan bisa dilihat dari area kepalanya, ibu sekalian. Kalau misalnya kepalanya cenderung bulat, itu merupakan yang jantan. Nah, kita akan beralih ke habitat dari tokoh Marsha and the Bear, yaitu beruang hitam Himalaya. Nah, untuk beruangnya atau beruang hitam Himalaya ini cenderung akan bersembunyi di area batang-batang pohon. Jadi mereka akan cenderung untuk tidur. Nah, itu dia ada yang sedang berjalan-jalan. Untuk beruang hitam Himalaya ini termasuk dalam kategori karnivor semu, atau mereka juga makan makanan seperti tumbuh-tumbuhan dan juga pepaya. Tapi mereka juga makan daging-dagingan juga. Sebentar lagi Bapak Ibu sekalian akan menyaksikan banteng Jawa. Kalau sebelumnya hanya sedikit banteng Jawanya, kita akan menyaksikan kelompok dari banteng Jawa. Itu dia sudah disambut oleh satu banteng Jawa yang jantan. Oh iya. Betul, mereka selalu pakai pampers dan juga selalu pakai kaos kaki. Nah, yang betina juga selalu pakai kaos kaki. Ada tapir. Nah, Bapak Ibu bisa coba mengamati di sebelah kanan di area bangunan, itu merupakan tapir Asia. Warnanya hitam dan juga putih seperti panda. Mereka ketika pagi atau siang hari cenderung akan tidur karena area matanya akan menciptakan selaput putih ketika terkena sinar matahari. Jadi aktifnya di malam hari. Selain itu, untuk makanan favorit dari tapir Asia adalah Sate. Jadi adalah serangga-serangga kecil seperti semut merah. Nah, kita mulai dekat dari habitat buaya muara. Wow. Waduh, kalau buaya muara. Sebelum itu di sisi sebelah kiri ada habitat dari rusa Timor. Suara Rusa buaya Timor muara ini gimana? cara untuk mengetahui atau membandingkan dengan rusa lainnya dari ukurannya, karena rusa Timor paling kecil. Sedangkan di sebelah kanan ada macan tutul Afrika. Cilik ya? Nah, bisa dialihkan pandangannya ke sebelah kanan. Bapak Ibu sekalian, ada dua macan tutul yang berasal dari Afrika. Mereka memiliki kemampuan meloncat hingga 4-5 meter. Nah, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena jarak antara kita dengan macan tutul ini hampir 10 meter. Kemudian bisa diamati di area habitatnya atau eksibitnya, itu terdapat kawat tipis di dindingnya.
Nah, kawat-kawat tipis tersebut adalah kawat dengan tegangan listrik kecil. Jadi untuk mengejutkan apabila macannya hendak melompat. Oh, alah, lagi ngerti aku. Terus juga kadang. Nah, setelah itu kita akan beralih ke buaya muara. Nanti untuk buaya muaranya ada di sebelah kanan, sedangkan untuk komodonya ada di sebelah kiri. Kalau buaya darat bunyinya gimana ibu-ibu sekalian? Hai. Hai. Kalau aku chat kamu ada yang marah nggak? Ya, itu suara Buaya. suara buayanya. Halo. Nah, di sebelah kiri dulu ada komodo. Jadi untuk satwa ini memiliki 98% bakteri mematikan di area mulutnya. Sedangkan untuk buaya muara ini adalah buaya yang ukurannya sangat besar atau bisa tumbuh mencapai 4 sampai 5 meter. Lah 5 moto, kuat moto aku aja. Ya di bus banyak katanya. Nah, mungkin kalau misalnya ibu dan bapak tidak bisa menyaksikan buaya muara dengan jelas, nanti di area baby zoo bapak ibu bisa mengamati secara lebih jelas dan buayanya lebih banyak. Itu tuh rupanya buaya. Ora, boyo mana gunung. Boyo gunung. Nah, setelah itu kita berpindah ke habitat dari babi rusa. Itu babinya ada di ujung sedang tidur karena mereka aktifnya di malam hari. Alah celeng toh, Mbak. Biru soh. Kayak ora ngerti tahu. Iya betul. Untuk di sebelah kanan ada unta punuk 2 yang berasal dari Cina dan Mongolia. Tidak digabungkan dengan yang berasal dari area timur karena bahasanya beda, takut bingung. Nanti nggak bisa rasan-rasan. Kayak pinter tak gemes aku. Setelah itu kita masuk ke zona Afrika, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia di sisi sebelah kiri, Bapak Ibu telah disambut oleh Grand Zebra. Jadi untuk Grand Zebra ini adalah zebra dengan 2 warna, yaitu hitam dan juga putih. Nanti. Nah, ada juga di sebelah kiri. Untuk Grand Zebra ini mereka warnanya ada 2. Ada juga zebra dengan 3 warna, yaitu Chapman Zebra. Warnanya hitam, putih, dan sedikit corak berwarna coklat. Sedangkan di samping zebra sebelah kiri ada habitat atau eksibit dari badak putih. Iya. Warnanya nyaru. Jadi untuk badak putih ini mereka adalah satwa yang berasal dari Afrika. Mereka kemana? Jadi untuk satwa ini kenapa kok warnanya tidak putih? Karena mereka sukanya berendam di lumpur. Satwa-satwa yang berasal dari Afrika lebih suka berendam di lumpur dibandingkan dengan di air. Nah, Bapak Ibu coba diamati di area badak putih ada satwa dengan nama gnu atau wildebeest. Betul. Jadi untuk gnu ini adalah tokoh dari film Beauty and the Beast atau tokoh pria yang dikutuk buruk rupa. Jadi prianya dikutuk menjadi gnu. Jadi meskipun untuk zebra ini bentuknya hampir sama seperti kuda, tapi mereka tidak bisa ditunggangi karena area tulang punggungnya rentan untuk patah atau area dari tulangnya itu rapuh sifatnya.
ngono to. Nak nunggangi matae malawah. Ora iso ditunggangi. Dia termasuk tulang lunak, tulang lunak. Oh. Jelas petak tunggangi. Berarti kalah karo Nah, setelah itu di sisi sebelah kiri di atas bebatuan, Bapak Ibu akan menyaksikan kambing gunung. Iya betul, kambingnya ada di atas bebatuan. Mereka hanya akan turun ketika mencari makan saja. Jadi kalau sudah mendapatkan makanan, mereka kembali naik. Nah mungkin yang duduknya di depan untuk ibu-ibu sudah bisa menyaksikan kambing gunungnya. Kambing guling. Kalau jatuh jadinya kambing guling. boleh kok. Nah kalau misalnya kambing gunung, mereka ini minim jatuh dari atas bebatuan karena bentuk kukunya unik sehingga mereka bisa meloncat-loncat dengan lincah di atas bebatuan tanpa takut terpleset. Nah ada di sebelah kanan itu merupakan watusi. Iya, untuk watusi ini bentuk tubuhnya hampir sama seperti sapi, tapi tanduknya sangat besar. Pada zaman dahulu, untuk tanduk dari watusi dimanfaatkan oleh masyarakat Afrika sebagai mahar pernikahan. Aduh. Mungkin ibu-ibunya ada yang kepingin. Nah, setelah bertemu dengan watusi, kita pindah masuk ke kawasan keluarga entelop dengan jenis pertama yaitu lecui. Iya. Leni. Jadi ini namanya adalah lecui. Untuk tubuhnya atau ukuran tubuhnya memang hampir sama seperti rusa. Hanya saja cara membedakan adalah dari warna tubuh sekaligus dari tanduknya. Karena kalau rusa tanduknya itu bercabang, sedangkan untuk lecui itu tanduknya seperti cincin yang disusun rapi. Sugih no cincin. Seperti kok. Lorek-lorek ya. Bisa request ibu. Nah sayangnya untuk lecui area tanduknya itu tidak bisa sembarangan dipotong karena apabila diburu akan menyebabkan kematian. Hal tersebut terjadi karena tanduknya terhubung dengan syaraf otak lecui. Jadi ketika dipatahkan akan menyebabkan kematian. Oh, mergone kepala itu ya? Kepala masalahnya. Setelah itu kita akan bertemu dengan gajah Sumatera. Suara gajah gimana? Suara gajah? Nanti gajah. Nah, untuk gajah Sumateranya gajah Sumateranya ada di depan. Walah. Disambut oleh kelompok dari gajah Sumatera. Tiga cai. Nah, coba diamati untuk area telinganya. Untuk area Ora, Mbak. Jadi untuk telinga dari gajah Sumatera itu membuka dan menutup. Fungsinya seperti kipas, jadi untuk menyesuaikan suhu tubuh dari gajah. Oh, alah. Kula diambake. Karena mereka ini adalah satwa yang suka hidup di area yang dingin atau dengan suhu yang rendah.
Setelah itu kita akan bertemu dengan unta punuk 1. Kalau sebelumnya unta punuk 2, ini adalah unta punuk 1. Assalamualaikum udah kok Bapak Emrero. Ya, apabila diamati di habitat atau eksibit gajah itu ada yang turun memberi makan. Hal itu karena untuk mobil-mobil pribadi bisa membeli paket feeding gajah atau feeding elephant. Maka dari itu mereka bisa turun untuk memberi makan sekaligus berfoto. Oh alah, kapan ya aku foto karo gajah ya? Saiki karo aku nih. Aku foto karo gajah. Untuk Bapak Ibu sekalian bisa diamati di ujung sebelah kanan, di ujung paling kanan itu Ada jadi kamel. di ujung paling kanan itu merupakan unta punuk 1. Untuk satwa ini mereka mandinya bukan dengan menggunakan air, melainkan dengan menggunakan pasir. Bak pasirnya ada di sebelah kiri dari Bapak Ibu sekalian. Mereka mandinya sangat lama, yaitu 40 menit di tiap sisinya. Boleh iku. Iku apa iku? Nah, setelah bertemu dengan unta punuk 1, kita akan beralih ke habitat kuda nil. Boleh iku. Angkong. Kalau misalnya kuda nil ini adalah satwa yang sangat suka air. Lah kok gua angkong. Sing ngopeni yo. Untuk kuda nilnya bukan yang pakai baju hijau ya Bapak-bapak. Main tak foto biasa. Nah, untuk kuda nil mereka menghabiskan waktu 20 sampai 22 jam di dalam air. Mas. Jadi mereka hanya keluar dari air untuk mencari makan saja. Kalau sudah kenyang, mereka akan kembali ke dalam air. Setelah bertemu dengan kuda nil, kita akan beralih bertemu dengan saudaranya Lecui, yaitu Ilen. Oh, Leni. Yaitu Ilen atau giant antelope. Iya, disebut giant antelope karena ukurannya tergolong besar. Sedangkan di bawah dari giant antelope ada kolam yang merupakan habitat dari burung pelikan. Pelikan. Paling apik pelikan. Pelikan. Ya iki pada sing paling apik. Jadi untuk satwa ini memang merupakan tokoh dari film Finding Nemo. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menyaksikan Finding Nemo? Pernah. Untuk area paruhnya bisa dimanfaatkan untuk menampung air hingga 1 liter atau menampung ikan hingga 1 kilogram. Jadi bisa dibawa ke pasar. Wah, tawane pengen Setelah kelingan. itu kita akan Pengen bertemu kelingan. dengan satwa yang sangat tinggi. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menebak? Burung unta. Kita akan bertemu dengan jerapah. Nah, untuk jerapah yang betina itu bisa tingginya mencapai 3,5 meter. Sedangkan untuk yang jantan mencapai 4,5 meter. Bisa diamati dari warnanya. Kalau misalnya cenderung muda itu adalah yang betina. Ya Allah, bir banget. Dawu. Lanang. Lanang aja gete ya. Lanang, lha kuwi glok ketok. Ketok kok. Apa nih? Wah, sing dimatke ya kuwi ae lho. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian bisa diamati di sisi sebelah kiri
itu merupakan satwa dengan nama burung unta. Jadi meskipun namanya burung, tapi mereka tidak bisa terbang, melainkan bisa berlari dengan sangat cepat. Ini siapa sih rasa terbang? Bro. Siapa yang tidak bisa terbang? Bro kita. Jadi untuk kecepatan lari dari burung unta ini mencapai 35 km per jam, Bapak Ibu sekalian. Nah itu. Hewan apa itu? Oh, lah itu gue kecet. Betul, untuk di sisi sebelah kanan ada habitat yang dibatasi oleh kawat. Itu merupakan habitat dari sitatunga. Dipisahkan karena mereka sifatnya agresif, jadi bisa menyerang kawanan lainnya. Nah ini dia ibu-ibu bertemu dengan kelompok watusi. Batu sih. Setelah itu Bapak Ibu bisa beralih ke sebelah kiri. Kalau sebelumnya watusi, sebelah kiri watuto. Watuto. Oh, alah. Tertipu. Rasain lo. Wah, Suloyo. Karena memang batu saja, nggak ada apa-apanya. Untuk burung jenjang mahkota disebut sebagai burung jenjang mahkota karena lehernya jenjang serta memiliki mahkota di area kepalanya. Jadi ini